Ya, assalamualaikum guys. Untuk mengajukan pinjaman dari Shopee ya, untuk mengajukan jaminan BPKB, kita masuk ke itu dulu ya, aplikasi Shopee-nya. Lalu ke menu saya ini ya. Nah, ini di menu profil kita ya. Lalu di keuangan ini kita pilih lihat semua ya guys. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Di sini ada S jaminan BPKB. Kita tinggal pilih saja S jaminan BPKB. Di sini limitnya lumayan tinggi ya, guys. Lumayan tinggi. Di sini kita motor itu bisa dapat limit hingga 50 juta ya. Dengan cicilan itu 24 bulan atau 2 tahun ya. Sedangkan kalau di bagian mobil ini dapatkan pinjaman ini hingga 2 miliar rupiah ya, guys. Dengan dari bunganya itu 9% per tahun sampai atau 0,75% per bulan. Nah, di sini saya mau mencoba itu ya, coba mengajukan mobil ya, BPKB mobil. Lalu kita pilih wilayah ini, kita pilih alamat kita dulu ya. Nah, setelah pilih alamat, kita langsung saja pilih merek atau model dan tahun pembuatan mobilnya ya. Di sini kita pilih dulu, sesuaikan dengan BPKB kalian ya, atau mobil dari BPKB tersebut. Nah, di sini jika sudah seperti ini, langsung saja kita cek jumlah pinjaman dulu ya, guys. Nah, di sini adalah limitnya ya, guys. Limitnya itu pinjamannya itu sampai 71 juta ya, guys. Nah, sampai 71 juta. Kita langsung saja jika ingin mengajukan pinjaman, kita langsung saja klik ajukan pinjaman ya, guys. Di sini bisa dilihat dulu ya. Untuk cicilannya itu mulai dari 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, 30 bulan, 36 bulan, 42 bulan, 48 bulan ya guys. Nah, di sini kita tinggal saja langsung klik ajukan pinjaman ya guys. Nah, ini adalah usai pemilik kendaraan. Ini ada kriteria ya, informasi kriterianya ya guys. Sebelum mengajukan S jaminan BPKB, mohon perhatikan hal berikut. Yang pertama itu adalah usia pemilik kendaraan. Jadi usia yang mengajukan itu, jika yang belum menikah itu ialah 21 hingga 65 tahun. Yang sudah menikah itu ya 18 sampai 65 tahun ya guys. Jadi jika kalian sudah menikah itu minimal 18 tahun sudah bisa mengajukan ya. Nah, kalau Anda belum menikah itu 18 tahun nggak bisa mengajukan, harus menunggu 21 tahun dulu. Yang kedua itu ialah kebangsaan Indonesia. Usia kendaraan itu kalau mobil itu hingga 20 tahun dari tahun sekarang ya guys. Nah, kalau motor itu 13 tahun dari tahun sekarang. Nah, ini adalah surveinya itu agen BFI. Nah, ini jadi terhubung ke agen BFI nantinya ya guys. Karena pendanaannya itu dari BFI ya. Tenang saja, BFI itu sudah OJK ya, aman jadinya. Itu surveinya itu dari agen BFI akan menghubungi Anda untuk melakukan survei wajib setelah pengajuan Anda dikirim dan disetujui. Jenis survei itu ada dua ya guys, kunjungan ke rumah. Jadi nanti agen BFI-nya itu melakukan kunjungan ke rumah untuk mengumpulkan dokumen dan aset yang dibutuhkan dalam proses pengajuan. Kunjungan kurang lebih itu 90 menit ya guys, atau lama-lamanya itu paling 2 jam ya. Jadi ajakin ngopi ngobrol gitu seperti survei pinjaman di bank ya guys. Atau dan ini ada kunjungan ke cabang ya guys. Jadi kamu dapat mengunjungi cabang BFI Finance untuk menyerahkan dokumen secara langsung. Berarti ini kunjungannya itu bisa ke kantor cabang terdekat ya guys. Nah, ini tanda tangan jika Anda sudah menikah. Jadi harus membawa pasangan ya. Pasangan Anda itu harus turut hadir dalam penandatanganan perjanjian. Nah, ini yang dokumen yang harus disiapkan itu KTP pemohon sama KTP pasangan jika sudah menikah. Jadi kalau saya belum menikah, ini tinggal
ajukan saja ya guys. Nah, ini kirim ke WhatsApp ya guys. Oke. Nah ini langsung saja Shopee security-nya itu udah ada ya, 116681. Nah, jika setelah seperti ini kita langsung saja klik lanjut. Nah ini ada formulir kita ya guys. Nah, mohon cek. Nah, ini kita akan foto KTP dulu ya. Ini ada lihat KTP. Oh ini udah benar KTP saya. Nah, status pernikahannya kita tinggal isi belum menikah ya. Lalu kita klik lanjut. Nah ini ada verifikasi wajah ya. Kita mulai verifikasi wajah dahulu. Nah ini ada formulir pengajuan ya. Ini data diri pemohon. Nah kita tinggal isi ya guys. Nama jalan itu alamat ya. Setelah itu kita bisa klik lanjut ya guys. Nah ini ada ini ya, status platnya itu kita tulis dulu di sini ya guys. Pajaknya lunas ya. Ketersediaan BPKB saya dapat memberikan sekarang. Status STNK nya itu aktif. Kepemilikan BPKB. Nah ini jika BPKB nya bukan atas nama kita, itu tinggal pilih di bawah ini ya, bukan atas nama pribadi atau pasangan. Nah setelah itu selesai, lalu kita klik lanjut. Jaringan bermasalah ya, kita tunggu dulu. Nah kita klik lanjut dulu ya. Ini adalah mobil yang mau kita serahkan BPKB-nya ya guys. Nah di sini ada pilihan tenor nih. Ini limitnya dari 71 juta itu jadi 73.900 ya. Ini udah nambah guys limitnya ini. Nah ini ada beberapa pilihan yang bisa kita pilih ya tenornya ya guys. Ada 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan, sampai 48 bulan atau 4 tahun. Nah, ini di sini saya akan mencoba segini ya, 12 bulan aja kali ya. Kalau 12 bulan coba cicilannya berapa ya kalau 12 bulannya. Sini tuh ini bunganya besar-besar semua, ini angsurannya. Sini coba 18 bulan ya guys. 18 bulan itu angsurannya itu sekitar 494.990 ya. 5 juta ini angsurannya. Oke, kita coba klik lanjut saja ya guys. Nah, ini ada data diri sudah semua. Nah, lalu kita scroll ke bawah ya guys. Dengan ini saya menyatakan bahwa fasilitas pembayaran BFV Finance. Nah, kita langsung saja klik centang dan kita langsung klik ajukan ya guys. Kita coba klik ajukan. Anda akan ada survei wajib dari agen BFV setelah pengajuan Anda dikirim dan disetujui. Kita klik OK saja ya guys. Nah, ini kita tinggal nunggu pengajuan. Soalnya saya juga belum pernah ya mengajukan itu pinjaman dengan jaminan BPKB di online ya guys. Nah, ini kita menunggu ditinjau ya guys. Mohon menunggu update terbaru dalam 24 jam ke depan. Nah nanti setelah semuanya ada keputusan, nanti saya itu ya bikin videonya lagi.
Nah, ini belum 5 menit ya sudah ada pemberitahuan dari Shopee. Nih, pengajuanmu telah kami terima. Klik di sini untuk menjadwalkan survei dengan BFI Finance. Nah, ini kita surveinya di mana ya, ini masih nggak paham saya sebenarnya. Hasil pengajuan disetujui ya. Nah, jadi ini surveinya itu di Pekalongan. Kalau di daerah saya jalan terdekat itu cuman Pekalongan ya. Nah, silakan pilih waktu survei Anda untuk melanjutkan aplikasi pinjaman. Nah, ini yang di bawah ini harus seperti ini ya, kayak KTP, kartu keluarga, STNK, unit kendaraan, dokumen pendukung lainnya. Nah, itu setelah itu kita tinggal klik buat janji temu saja ya guys. Kita klik buat janji temu. Nah, ini ada beberapa tanggal ya, ini besok itu jam 9 sampai jam 9.30. Oke, berarti saya ini besok sing saja ya. Oke, selesai, janji temu berhasil. Nah, kita langsung ke itu ya, ke waktu cabang ya guys. Kita langsung ke lokasi cabangnya ya. Ini pengajuan disetujui, ini semoga besok bisa langsung cair ya guys. Setelah interview bawa berkas dokumen wajib. Nah, lalu kita langsung ke sana besok. Ya, ini saya udah di alamat RA Kartini yang tadi itu ya guys. Ternyata di sini udah ganti gedung ya. Coba saya akan tanya-tanya dulu, lalu tunggu update selanjutnya ya. Ya, akhirnya ketemu ya kantor BFI ya guys. Ternyata sudah tidak di alamat itu dan pindah di alamat yang baru ya guys. Let's go, kita masuk saja ke dalam langsung. Nah, setelah itu maka petugas BFI akan survei ke rumah kita ya guys. Setelah kita di interview di kantornya, lalu petugas itu akan itu ya survei ke rumah kita untuk menanyakan usaha kita, tentang kita gitu ya. Kalian persiapkan aja data diri yang dibutuhkan ya, seperti KTP, KK gitu ya, terus surat izin usaha dari desa. Setelah itu surat itu ya, tanda tangan dari istri atau suami bagi kalian yang sudah menikah. Lalu ada itu ya, kalau untuk mobil itu harus ada kwitansi jual belinya, terus ada materinya juga ya di kwitansi tersebut. Nah, setelah itu maka 1 atau 2 hari kemudian dari pihak BFI akan itu ya, akan memberitahu hasilnya bahwa limit pinjaman kita itu seberapa ya guys. Jadi di Shopee-nya sama di BFI-nya itu beda ya guys. Kalau di Shopee itu mungkin bisa sampai 70. Lah, ini kalau di limit BFI-nya itu baru mencapai 50 juta saja. Jadi yang di Shopee itu harga itu ya apa, harga dari Shopee-nya itu 71 juta ya. Itu ya estimasi pinjamannya, tapi setelah turun ke lapangan itu hanya di sekitar 50 juta. Ya seperti itu ya. Nah, jika kita setuju maka akan ada itu ya, kayak surat perjanjian gitu ya, kita diwajibkan untuk tanda tangan ya guys. Tanda tangan sama materai 10.000 juga di kantornya, atau pada saat itu ya kunjungan ke rumah ya. Dan setelah kita ke kantornya, kita menyerahkan BPKB-nya, lalu setelah semua persyaratan oke, deal, angsuran dijelaskan cara angsurannya itu deal, lalu kita akan menerima dananya lewat rekening koran yang kita diberikan ya. Persyaratannya juga ada memberikan rekening koran ya.
Nah, lalu setelah itu dana akan masuk sekitar, kalau setelah disetujui itu paling 1-2 hari itu masuk ya guys ke rekening. Nah, setelah melewati beberapa tahap yang agak lumayan ribet ya, seperti cek unit, seperti apa ya, mengurus tanda tangan, mengurus surat izin usaha ke balai desa, dan menyerahkan berkas dokumennya, akhirnya bisa cair ya guys. Cuman di sini sebenarnya nggak ada potongannya, cuman apa ya, itu karena BPKB-nya itu gimana yang kayak harus diapain dulu gitu ya, saya juga nggak tahu dan kurang paham. Ini jadinya ada potongan sebesar 150 dan 150, berarti jadi 300 ya. Kayaknya itu cuman buat itu ya, gesek nomor rangka atau gimana ke Samsat gitu ya, nggak tahu saya. Nah, ini saya tembak saja sekitar 300.000 ya. Jadi saya kemarin pas ditanya itu mau dibayar di muka atau sekalian dipotong saat pencairan, dan saya bilang dipotong saat pencairan saja. Jadi dana yang saya terima dari pinjaman 50 juta itu sekitar 49.700.000, jadi ada potongan sekitar 300.000 ya guys. Ya inilah cara meminjamnya ya guys, lumayan ribet. Saya waktunya itu hampir 1 minggu ya, dari pertama daftar itu terus saya ke kantor, terus di kantor juga masih nyasar, ya guys. Lalu di itu orang dari petugas BFI-nya juga survei ke rumah juga sekitar 1 hari juga. Lalu kita itu ya di asesmen di pusat data kita, lalu ada pihak audit yang menelpon kita, lalu kita menyerahkan berkas tanda tangan sambil menyerahkan jaminan. Itu kira-kira 7 hari, saya kira-kira 1 minggu. Cuman kan saya ketabrak weekend ya, mungkin ya ketabrak hari weekend, jadinya kalau semua prosesnya itu paling tidak itu ya sekitar 1 minggu ya. Ini untuk jaminan mobil, yang karena kan mobil itu kan untuk jaminan pinjaman berjumlah besar ya. Jadi mungkin persyaratannya itu agak lumayan lama. Nah, ini untuk pembayarannya, untuk cara membayarnya itu saya bikinkan di video selanjutnya ya, cara membayar angsurannya itu. Ternyata itu dari pihak BFI dan Shopee itu nanti nge-link ya guys. Nah, ini untuk setoran itu lewatnya Shopee ya guys. Nah, ini jadi total dari pembayaran saya itu sampai 64 juta ya, jadi bunganya itu sekitar 14 ya. Ya lumayan tinggi bunganya. Nih. Nah, ini untuk cara membayarnya mungkin di video selanjutnya ya, karena video ini sudah terlalu panjang. Nah, jadi seperti itu saja ya cara meminjam uang lewat pinjam jaminannya BPKB ya. See you in the next video. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.